Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan survivor Indonesia dan pecinta sastra serta pegiat literasi di seluruh tanah air, jumpa lagi dengan saya Heru Sang Amurwabumi pada channel Survivor Indonesia. Pada video kali ini saya akan mencoba berdiskusi, saya akan mencoba bertukar pikiran, saya akan mencoba membagikan tips sederhana cara menulis cerpen secara utuh. Panduan ini insya Allah cocok dipakai para penulis pemula dalam tanda kutip, yaitu para penulis yang memang masih dalam taraf awal belajar menulis cerpen. Kawan-kawan, mari silahkan menyimak video berikut ini. Kita akan mencoba menguraikan satu persatu unsur intrinsik yang ada pada cerpen. Yang pertama adalah tema. Kawan-kawan pasti sudah mengetahui bahwa ketika kita akan menulis cerpen, maka hal pertama yang harus kita tangkap dulu adalah ide cerita. Nah, dari ide cerita, satu saja ide cerita itu bisa menjadikan beberapa cerita yang berbeda. Misalkan ada ide cerita tentang bulan Agustus, tentang peringatan hari kemerdekaan, pasti nanti kawan-kawan akan menghasilkan beberapa cerpen dalam satu komunitas itu. Nah, dari kumpulan beberapa cerita dengan ide yang sama, yaitu dengan ide bulan Agustus, itu akan disebut menjadi satu tema. Jadi tema menurut pemikiran saya adalah kumpulan dari beberapa ide cerita. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah penokohan atau penciptaan karakter tokoh. Begini, ada beberapa contoh yang akan saya paparkan lebih jelas nanti di kelas saya. Bagaimana cara menciptakan karakter tokoh yang kuat, bagaimana cara mengidentifikasi sehingga kita mudah menciptakan karakter tokoh. Nah, yang selanjutnya unsur intrinsik adalah alur atau jalannya cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, kemudian ada juga alur maju mundur. Sama, nanti lebih detailnya saya juga akan paparkan di kelas saya. Selanjutnya yang keempat adalah latar atau setting cerita. Ini bisa merujuk pada lokasi atau tempat peristiwa yang kita jadikan latar belakang cerita. Bisa juga latar waktu, artinya kapan peristiwa yang kita ceritakan itu terjadi. Selanjutnya yang kelima ini adalah sudut pandang, yaitu ketika kita menuliskan cerpen itu, kita sebagai penulis akan memosisikan diri pada tokoh yang mana atau pada pencerita yang mana. Kita mengenal ada beberapa sudut pandang atau lazim disebut point of view, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Nanti lebih detailnya silahkan ikut kelas saya. Terakhir nih adalah
gaya bahasa atau gaya bercerita itu menunjukkan ciri khas kita sebagai penulis, bagaimana mengeksekusi ide yang sudah ada di pikiran kita. Sebenarnya ada satu lagi unsur intrinsik pada cerita pendek. Nanti saya akan paparkan di akhir video ini. Yuk, lebih detailnya masuk ke kelas menulis saya. Setelah kerangka atau outline cerita itu bisa kita susun, maka selanjutnya tugas kita adalah menciptakan karakter tokoh atau disebut juga dengan penokohan. Ada beberapa teknik cara menciptakan karakter tokoh. Nanti akan saya bahas lebih detail di kelas menulis yang saya buka. Selanjutnya adalah menciptakan konflik. Sekali lagi, menciptakan konflik cerita yang berlapis-lapis, mulai dari pra-konflik, konflik, sampai puncak konflik. Tiga hal ini tidak bisa kita abaikan, karena cerita kita menjadi kuat, cerita kita menjadi menarik, itu berasal dari konflik tadi. Makanya setelah kita bisa menciptakan karakter tokoh, maka konflik menjadi hal yang sangat penting yang harus kita ciptakan. Setelah pra konflik dan puncak konflik tercipta, tahap terakhir adalah membuat ending yang berkesan. Sekali lagi, membuat ending cerita yang berkesan itu akan membuat pembaca gemes, membuat pembaca ya perasaannya teraduk-aduk, bisa bahagia, bisa sedih, bisa marah, bisa penasaran. Klop kalau kita bisa melakukan semua tahapan-tahapan tadi. Jika kawan-kawan masih kurang jelas, contoh-contohnya akan saya paparkan lebih detail lagi di kelas menulis yang saya ampu.